Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Hari ini makan lu dari kor. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Satya dan hari ini akan memandu kalian semua terkait dengan hasil diskusi dari kelompok kami berkaitan dengan disintegritas bangsa. Oh ya, kelompok kami terdiri dari anggota-anggotanya, di antaranya termasuk saya. Jadi, sudah siap untuk dengar materi? Ayo kita mulai sekarang juga. Disintegritas bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai, kalian tahu gak sih apa itu disintegrasi bangsa? Apaan tuh? Apaan tuh? Oke. Apaan tuh, Bang? Apaan tuh? Kayaknya Apaan bukan tuh? gitu. Oke, jadi kalian mau tahu nggak apa itu disintegrasi bangsa? Mau tahu banget nih. Oke, langsung aku kasih tahu aja ya, biar waktunya nggak habis. Jadi, disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu, padu di mana menghilangkan keutuhan atau persatuan, serta menyebabkan perpecahan. Jadi bisa kita bilang bahwa disintegrasi bangsa ini dapat menghilangkan persatuan dan dapat menyebabkan perpecahan, teman-teman. Bahaya banget nih. Nah, itu tadi terkait dengan pengertian dari disintegrasi. Oh ya, disintegrasi ini sendiri sudah pernah terjadi di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa peristiwa-peristiwa konflik yang berkaitan dengan disintegrasi bangsa dan juga berkaitan dengan ideologi bangsa. Mau tahu? Simak video berikut ini. Yang pertama, yaitu adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Nah, hal ini terjadi akibat jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat hasil perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Yang dimana hal ini menyebabkan Kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh kabinet baru dari Hatta. Hal ini juga dapat menyebabkan pemerintah memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih antara Soekarno, Hatta, atau Amir Musso, di mana sekali lagi Soekarno-Hatta dipilih kembali menjadi presiden. Yang kedua, yaitu adalah pemberontakan DI atau Tentara Islam Indonesia, di mana pemberontakan ini terjadi akibat adanya keinginan untuk mengubah ideologi yang ada di Indonesia dan digantikan dengan ideologi agama, terutamanya agama Islam. Dan pemberontakan ini tuh nggak hanya terjadi di satu wilayah doang, teman-teman, tapi terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Mau contohnya? Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan. Itu banyak banget gitu loh. Tapi emang pemerintah diam aja? Pemerintah nggak diam aja, teman-teman sekalian. Pemerintah melakukan gerakan cepat dengan melaksanakan operasi militer kilat, seperti gerakan Banteng Negara untuk pemberontakan di Jawa Tengah dan operasi Merdeka Timur untuk pemberontakan di Kudus dan Magelang. Selanjutnya yaitu adalah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, di mana gerakan 30 September ini merupakan gerakan penggulingan pemerintahan pada era Soekarno yang ingin menggantikan Indonesia menjadi negara yang komunis. Tentunya gerakan ini berawal dari PKI, teman-teman sekalian, karena PKI adalah Partai Komunis Indonesia yang sangat ingin menggulingkan atau mengganti ideologi Indonesia menjadi negara yang komunis. Sampai akhirnya pada tanggal 30 September tahun 1956 terjadilah peristiwa yang disebut dengan gerakan 30 SPKI, di mana gerakan ini membunuh atau mengubur karena diculik juga para perwira di pagi buta pada tanggal 1 Oktober tahun 1956. Lalu jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Pemerintah yang mendengar hal tersebut pun tidak tinggal diam. Akhirnya, di bawah pemimpin Kostrat Jenderal Soeharto, dilaksanakannya netralisir pasukan di sekitar Medan Merdeka, menduduki kembali pusat telekomunikasi dan juga RRI, serta merebut kembali Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Nah, selain tadi konflik yang berkaitan dengan ideologi, ada pula nih disintegritas yang dimana konfliknya itu berkaitan dengan kepentingan. Mau tau nggak apa aja? Nah, simak video berikut ini. Nah, yang pertama yaitu adalah RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini sendiri dipimpin oleh Dr. Charles Robert Stephenson Semokil, yaitulah bekas jaksa agung dari INIT atau Negara Indonesia Timur. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Namun pemberontakan ini dapat ditumpaskan dengan bayaran yang sangat mahal, yaitulah dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto, dan juga Mayor Abdullah. Rest in peace untuk para pejuang, dan terima kasih telah menghentikan pemberontakan ini. Lalu yang kedua yaitu adalah Andi Aziz. Salah.
Oh, bukan yang ini ya, bukan yang ini ya. Sorry. Nah, ini dia. Beliau ini merupakan komandan Kompi Apris yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan. Aneh banget kadang-kadang gitu loh. Karena suasananya tidak aman katanya dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Agak aneh memang. Lalu dia juga dan pasukan yang menyerang lapangan terbang kantor Telkom dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4x24 jam ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan tentunya dipertanggungjawabkan ya teman-teman sekalian, nggak cuma dibiarin. Video apa nih? Oh, video penutupan. Ya udahlah, lanjut. Terima kasih. Om Santi 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 Om.